Di tahun 2024 kemarin, banyak sekali drama internet yang ramai dibicarakan. Mulai dari orang nggak suka ngerokok, para cosplayer dan VTuber, agus-agusan, sampai kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepada rakyat. Namun, jika kalian sadari, pada setiap drama internet yang berbeda-beda ini, terdapat satu kesamaan, yaitu bagaimana para netizen merespon atau menanggapi berbagai drama internet ini. Yang dapat disimpulkan bahwa seringkali mereka merasa menjadi orang yang paling benar, dan orang yang menjadi pelaku dan korban hujatan para netizen adalah orang yang paling buruk di dunia. Memang, biasanya orang yang menjadi pelaku drama ini telah melakukan suatu blunder atau bahkan kejahatan. Namun, jika kita memperhatikan lagi bagaimana para netizen menanggapi ini, sebenarnya agak berlebihan. Mendadak, para netizen menjadi malaikat penghakim yang tanpa dosa, dan pelaku drama menjadi orang paling berdosa di dunia. Namun, mengapa bisa begitu? Mengapa mendadak mereka merasa cukup hebat untuk menjadi hakim para pelaku drama ini? Mari kita bahas. Fenomena orang sok tahu di internet ini erat kaitannya dengan Dunning-Kruger Effect, yaitu ketika seseorang pemahamannya masih dangkal, tapi merasa lebih tahu dari kenyataannya, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka itu tidak tahu. Ini bisa memicu seseorang melakukan berbagai tindakan-tindakan seperti menjudge orang lain seolah mereka lebih tahu, padahal mereka tidak mengetahui dan mempelajari sepenuhnya tentang yang dijudge itu. Biasanya, orang yang terkena efek ini adalah orang yang paling keras suaranya mengomentari dan menghujat berbagai hal, terutama di media sosial. Ini sejalan dengan salah satu perumpamaan, yaitu tong kosong nyaring bunyinya. Seringnya, informasi yang mereka jadikan dasar berkomentar adalah informasi yang pendek dan tidak menyeluruh. Meski bukan sepenuhnya salah mereka, karena tidak jarang informasi tersebut sengaja dibuat provokatif dan memancing pembacanya agar berkomentar untuk menaikkan engagement pengunggah konten tersebut. Contoh bagusnya adalah postingan dari Homeless Media dengan format gambar yang disertai judul provokatif, seperti pada akun-akun Instagram ini. Hal berikutnya yang membuktikannya adalah ketika mereka akhirnya mempelajari hal yang sudah dihujatnya, mereka kemudian mundur, meski tanpa mengakui argumen mereka sebelumnya salah. Contohnya, pada kasus Koyo Cabe, seorang gay. Setelah mereka mengetahui sebenarnya arti kata gay, mereka langsung mengghosting chat mereka dengan koi. Ini sesuai dengan grafik ini. Setelah mereka mendalami suatu hal, maka kepercayaan diri mereka turun drastis. Dan akhirnya mereka menyadari dan mengakui bahwa mereka itu sebenarnya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kalian tentunya sudah familiar dengan pernyataan bahwa tingkat literasi di Indonesia masih sangat rendah. Literasi sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan mengolah informasi dan memahaminya secara menyeluruh. Jika dikatakan masyarakat kita masih punya tingkat literasi yang rendah, maka dapat disimpulkan masyarakat kita masih kurang dalam kemampuan mengolah informasi yang ditangkap. Padahal, kemampuan ini sangat penting di era informasi dengan berbagai media seperti internet yang membanjiri diri kita dengan informasi. Jika kita dibanjiri informasi tanpa dapat memahaminya secara menyeluruh, maka ini bisa menjadi bencana. Karena dengan begini, netizen kita cepat mengambil kesimpulan dari informasi yang pendek, apalagi yang memang sengaja dibuat memancing perhatian. Mereka juga akan semakin percaya diri dengan argumen mereka yang didasari informasi singkat ini, yang tanpa dipelajari secara menyeluruh dan akan menyesatkan dan menjadi misinformasi. Selain itu, netizen kita juga dapat dengan mudah dipolarisasi dan dikendalikan oleh berbagai pihak berkepentingan. Dan tentunya sudah sangat banyak contoh kasusnya, terutama pada politik dan pemilu. Beberapa postingan TikTok yang singkat saja sudah cukup untuk membolak-balikan pilihan politik mereka. Mereka juga terdorong untuk menghujat karena mereka beraktivitas di internet sebagai anonim. Hampir semua argumen yang ada di media sosial itu diposting oleh akun-akun anonim. Jarang sekali orang yang berdebat dengan akun pribadi yang memiliki identitas asli penggunanya, terutama pada debat-debat kusir atau argumen yang tidak berkualitas. Tentunya, anonimitas di sini menjadi topeng pelindung dari orang asli di balik para penghujat. Karena dengan anonimitas, mereka merasa aman dan lebih percaya diri mengeluarkan berbagai kata-kata yang kemungkinan tidak pernah mereka keluarkan di dunia nyata. Seringkali juga, mereka ini menggunakan akun kedua, ketiga, atau akun kesekian, selain akun utamanya atau akun pribadinya, yang tentunya membuat mereka semakin menjadi-jadi. Tak jarang pula mereka menggunakan banyak akun sekaligus untuk mendukung opini dirinya sendiri, seolah-olah banyak orang yang mendukung opini mereka.
Banyak dari orang-orang yang debat di sosmed itu benar-benar cuma ikut-ikutan. Terlepas dari faktor lain seperti Dunning-Kruger effect, jadi ya mereka ini cuma ikut-ikutan. Kadang mereka gak tahu pasti apa yang mereka debatkan atau hujat. Intinya, kalau rame harus ikutan. Ngerti gak ngerti, urusan belakangan. Penting komen, bukan komen yang penting. Ini disebabkan manusia punya kecenderungan untuk berkelompok. Dan yang berkelompok biasanya adalah yang memiliki pendapat sama. Makanya, banyak orang ikut-ikutan dengan opini yang sama, supaya ya istilahnya masuk circle lah. Intinya, manusia itu gak nyaman sendirian atau beda sendiri. Lebih suka kalau samaan sama yang lain. Orang-orang yang berkepentingan dapat dengan mudah mempolarisasi opini publik dengan menyewa beberapa akun buzzer saja. Bayangkan, cukup 1000 akun memposting suatu hal, seolah hampir semua netizen Indonesia dapat dialihkan untuk membenci sesuatu atau mencintai sesuatu. Sudah banyak kali hal ini terjadi. Salah satunya adalah pandangan publik dengan etnis Rohingya. Pada waktu sebelumnya, masyarakat kita sangat simpati dengan etnis Rohingya, suatu etnis mayoritas muslim yang terusir dari tanahnya sendiri. Mereka mengungsi ke berbagai negara tetangga, yang salah satunya adalah Indonesia. Rakyat kita banyak sekali mengumpulkan dana dan memberi suaka pada para pengungsi ini. Namun, anehnya, hanya dengan beberapa postingan berkonotasi negatif, persepsi publik yang tadinya simpati mendadak menjadi antipati. Mendadak kita memuji etnis Rohingya sebagai orang-orang tak beradab, tak tahu terima kasih, dan mengganggu. Sampai-sampai ada demo yang berusaha mengusir kembali mereka di pengungsiannya di wilayah Aceh. Jadi, perilaku netizen yang berlebihan dan terkadang sok tahu ini ada beberapa alasannya. Bukan cuma salah mereka sendiri, tapi juga ada faktor di luar kayak penggiring opini. Apalagi diperparah dengan pola media sosial yang menampilkan konten rage bait dan perilaku kolektif yang membawa orang yang gak tahu apa-apa ke arus yang tidak benar. Sebagai netizen, alangkah baiknya kita membuka pikiran kita dan belajar mencerna informasi secara utuh. Tidak hanya mengonsumsi informasi potongan yang hanya memberikan sensasi, kemudian menghujat dan menghakimi suatu pihak dengan dasar yang dangkal. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat dan lainnya, langsung tulis di kolom komentar aja. Terima kasih dan jangan lupa